Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركات الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kepada kita. Kita mendapat rahmat yang besar sehingga kita dibangunkan dari mati yang sesaat. Lalu karena kita bersyukur kepada Allah, Allah pilih kita untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ibadah di rumah Allah yang mulia ini. Hadirin yang mulia, nikmat inilah yang luar biasa sebetulnya. Bukan bangun pagi kita mendapatkan WA, kemudian cair dana 100 miliar, 200 miliar. Kalau kita mati ini akan jadi persoalan besar sama keturunan-keturunan kita. Mereka akan bertengkar, mereka akan berebut untuk memperebutkan harta kita. Tapi agama, hadirin yang mulia, kalau kita mati, maka kita akan mewariskan anak-anak yang soleh. Kita meninggalkan istri yang soleha, jiran tetangga yang menyebut-nyebut kebaikan kita, memuji-muji kebaikan kita. Hadirin yang mulia, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab kerisauan beliaulah, jerih payah beliau sehingga Islam sampai ke ujung-ujung dunia. Di saat Rasulullah masih hidup, hadirin yang mulia, Rasulullah disampaikan satu kabar besar bahwa ada satu negeri Melayu di wilayah Sumatera yang penduduknya ramai tapi tidak punya agama. Maka Nabi SAW mengutus sahabat untuk pergi ke kerajaan itu. Sahabat yang pertama pergi berangkat mencari letak tempat di mana posisi kerajaan itu supaya mudah sahabat-sahabat yang lain untuk datang ke tempat itu. Setelah sampai, hadirin yang mulia, sahabat ini pun kembali menjumpai Nabi dan menceritakan bahwa di tempat ini
tinggallah suku Melayu namanya. Lalu Nabi SAW mengirim lagi rombongan. Bahkan dalam satu kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu telah sampai ke kerajaan itu. Ada 3 trip sahabat yang sampai ke kerajaan itu. Kerajaan ini kerajaan yang besar, hadirin mulia. Tapi dalam literatur sejarah kita nggak akan ketemu di mana titik kerajaan ini. Tapi ahli-ahli sejarah yang berasal dari Perancis, Belanda, mereka menulis buku-buku tentang kerajaan ini, besarnya kerajaan ini. Luas kekuasaan kerajaan ini dari ujung Aceh sekarang ini sampai ke Riau, hadirin yang mulia. Besarnya luas kekuasaan kerajaan itu. Itulah yang dikatakan sebagai kerajaan haru. Kerajaan yang begitu besar, puingnya pun sampai sekarang tidak ada. Saya pernah menelusuri Sungai Besitang. Tidak sampai ujung, hanya sampai pertengahan perjalanan ketemu dengan makam keramat Datuk Sekundur. Kalau kita dari Pantai Buaya naik bot ke atas 3 jam. Kalau mau sampai ke kerajaan itu, ke tapak kerajaan itu katanya sampai 2 hari kita naik bot. Naik bot dicampur dengan jalan kaki. Hadirin yang mulia, kerajaan haru. Bahkan bukan sahabat saja yang sampai ke sana, tapi Haji Muhammad Laksamana Cheng Ho pun sudah sampai ke sana juga untuk menyampaikan risalah agama. Bukti bahwa Cheng Ho sudah sampai ke sana, hadirin yang mulia, biasanya kapal-kapal layar besar, kalau mereka berangkat ke satu tempat, mereka akan tanam satu benih untuk bahan layar mereka. Nah, di Sungai Besitang tumbuh satu pohon namanya daun sang. Bahan itu adalah untuk kapal layar. Itu satu bukti, hadirin. Hancurnya haru ini karena ini bukan kerajaan Islam, diserang oleh Sultan Iskandar Muda sebagai kerajaan Islam pada waktu itu. Sekali diserang, Sultan Iskandar Muda kalah, dia mundur lagi. Serang yang kedua, barulah kerajaan itu hancur, pecah kerajaan haru. Berdirilah kerajaan Tanjung Pura, Deli Tua, Serdang, terus berdiri semua. Hadirin yang mulia, sudah dikenal Sumatera ini oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Tengku Lukman Sinar almarhum sarjana hukum, hadirin mulia, sebagai ahli sejarah di Medan, beliau pun pernah menulis satu buku tentang kerajaan haru, lengkap dengan petanya. Tapi sampai sekarang puing dari besarnya kerajaan itu tidak ada, nggak ketemu sampai sekarang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita ini orang-orang Sumatera ini. Hawa kita ini sudah tercium oleh Rasulullah SAW. Sehingga lahirlah ulama-ulama besar di Sumatera. Sebelum Jawa, itu Sumatera dulu. Kenapa, hadirin mulia? Karena pasti pendakwah-pendakwah Islam dari Jazirah Arab akan melalui Barus lebih dulu, baru pergi ke tanah Jawa. Barus itu bukan kerajaan, hanya tempat transit saja. Barus digelar Barus karena banyak tumpukan-tumpukan kayu-kayu barus.
Sehingga tempat itu disebut Barus. Tapi kerajaan besarnya bukan di situ. Kerajaan Haru itu di sekitar wilayah Aceh. Tapi pintu gerbangnya masuk dari Besitang. Karena sungai Besitang itulah jalur utama. Jalur kapal besarnya itu berhenti di Pulau Kampai. Dan Pulau Kampai dulu adalah kota besar. Bahkan dulu di situ banyak Cina. Eksodus, diusir oleh penduduk asli. Masih ada peninggalan-peninggalan pekong-pekong Cina. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum orang membahas Islam Nusantara, maka bumi Sumatera ini sudah lebih dulu cerita tentang Islam Nusantara. Siapa contohnya? Syekh Abdul Raub As-Singkil, Syekh Kuala. Beliau orang Aceh, orang Singkil asli. Dan waktu itu belum ada bahasa Melayu yang diseragamkan untuk satu Indonesia. Bahkan orang Aceh, orang Singkil menggunakan bahasa-bahasa Aceh. Tapi hebatnya Syekh Kuala, Syekh Abdul Raub Singkil, menulis satu kitab terjemahan Al-Quran, terjemahannya dalam bahasa Melayu. Itu tahun 1700. Terjemahan pertama di Indonesia, Quran dalam bahasa Melayu, disusun oleh ulama Aceh, Syekh Abdul Raub Singkil. Padahal belum ada bahasa Melayu. Tapi hebatnya ilmu mukasyafah Syekh Abdul Raub Singkil, sehingga dia paham untuk masa yang akan datang negeri ini akan berbahasa Melayu. Maka dia susunlah satu kitab terjemah tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan Syekh Hamzah Pansuri, hadirin mulia, yang dianggap sebagian ulama di Aceh. Syekh Hamzah Pansuri ini sesat karena memiliki paham wahdiyatul wujud. Allah manunggale kaulo, Allah bersatu dengan badan, sehingga dipahamkan oleh sebagian ulama-ulama Aceh, Syekh Hamzah Pansuri sesat. Saya lihat di kumpulan gambar-gambar ulama Aceh, di satu poster memang tidak ada foto Syekh Hamzah Pansuri. Tapi hadirin yang mulia, Syekh Hamzah Pansuri pun luar biasa sebetulnya. Dia menyusun syair-syair Islam tidak dalam bahasa Singkil juga, tidak dalam bahasa Alas, tidak dalam bahasa Gayo, tapi dia susun syair-syair Islam dalam bahasa Melayu. Tapi sayang hadirin yang mulia, karya-karya ulama Nusantara kita, ulama-ulama Sumatera seperti ini jarang dikenal oleh umat Islam yang ada di Sumatera. Kita lebih kenal dengan syair-syair yang disusun oleh sunan-sunan yang berasal dari Jawa. Syair kita yang ada di Sumatera tidak dipelopori, bahkan tidak ada yang mensponsori. Bang Rapli aja hadirin mulia, paling dialah yang menyanyikan syair-syair Syekh Hamzah Pansuri. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita harus bersyukur kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah agama ini hadirin mulia.